Selamat malam Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Ada pepatah mengatakan, semut di seberang kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Di kehidupan ini, kita sering mencari-cari kesalahan orang lain tanpa menyadari diri sendiri punya kekurangan dan kelemahan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan persembahan fisik yang utama, tetapi persembahan hati. Hati yang mau menyenangkan hati Bapa terwujud melalui perilaku kita kepada sesama. Berperilakulah yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahkannya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian Gita Bakti 13 bait 1 dan 5. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Haleluya, haleluya, puji Raja semesta. Sujudlah hai bala surga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Haleluya, haleluya, sumber kasih dan berkat. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami dapat menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 secara
responsoria. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 16, bait 1 dan 2, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi korban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami lalu kami lakukan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan dari Alkitab, yaitu Maleakhi pasal 1. Maleakhi pasal 1 ayat 16 sampai 14. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jikaku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jikaku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk mempersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik?
firman Tuhan semesta alam. Sekiranya yang ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyatakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku akan berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk memberi persembahan yang berkenan, yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi, ada sidang tahunan keluarga mata uang di negeri Laskar Pelangi. Keluarga uang berbicara soal eksistensi kehadirannya dalam kehidupan orang Kristen di gereja. Ketika sidang berlangsung, uang 100.000 bangga selalu hadir di tempat-tempat terhormat. Uang 50.000 juga tidak mau kalah, ia juga selalu hadir di mal-mal. Uang 20.000 dan 10.000 tidak mau kalah, ia selalu hadir di pasar-pasar tradisional untuk belanja sayur dan bumbu-bumbu dapur. Uang 5.000 juga tidak mau kalah akan eksistensinya. Ia juga hadir memberi kesegaran bagi banyak orang yang kehausan. Dengan uang 5.000 rupiah, orang bisa beli es cendol segelas untuk melepas dahaga. Semua ribut berbicara tentang eksistensi mereka. Uang 2.000 rupiah hanya diam dan menonton akan kegaduhan dalam sidang. Tiba-tiba semua diam dan sadar, uang 2.000 belum bersuara dari tadi. Semua mata uang berkomentar, mana suara uang 2.000? Lalu berkomentarlah uang 2.000, akulah mata uang yang paling laris manis di parkiran, semua akan memakai diriku. Tetapi tidak berhenti di parkiran, bahkan di parkiran gereja. Saya juga laku di tempat-tempat ibadah, karena orang ikhlas memberi persembahan dengan uang 2.000. Karena itu sesuai dengan lagu pada waktu sekolah minggu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Jadi, kata uang 2.000, akulah yang terpopuler dan terhormat. Dari cerita ini mau mengajarkan dan mengatakan kepada kita, bukan soal nominal yang penting, tetapi hati yang bersyukur yang mau memberi yang terbaik. Perikop hari ini berbicara tentang persembahan. Persembahan di sini yang dituntut oleh Tuhan adalah persembahan yang benar atas dasar kepercayaan kepada Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan melakukan kehendak kita atau melakukan segala sesuatu untuk kita. Melainkan kita dituntut
untuk harus ikut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka kita punya kewajiban untuk memberi yang terbaik, memberi penghormatan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang benar kepadanya. Tuhan tidak pernah kompromi dengan umatnya dengan tidak menghormatinya sebagai Allah, Raja yang besar yang ditakuti di antara bangsa-bangsa. Sebagai contoh dalam Alkitab, hukuman yang diberikan Tuhan atas kepada orang-orang yang mempersembahkan korban yang tidak benar, yaitu persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, yang berujung pada pemberontakan dan penghukuman. Persembahan yang cacat yang mengundang murka Allah. Persembahan yang tidak disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan, mendustai sesama apakah persembahannya sudah sesuai dengan harga yang diberikan. Ini yang dikatakan oleh Ananias dan Safira, mereka berdusta pada waktu memberikan persembahan syukur kepada hamba Tuhan. Akibatnya, kematian menjemput mereka berdua. Persembahan haruslah diberikan yang terbaik. Karena hukuman pasti bagi orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dengan persembahan yang tidak benar, maka kita harus memahami, maka makna persembahan yang benar kepada Tuhan adalah persembahan bentuk penghormatan kepada Tuhan. Tuhan memberi sebuah gambaran, seorang anak yang menghormati bapaknya, seorang hamba yang menghormati tuannya, lalu Tuhan membuat sebuah pertanyaan, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku? Para imam dan umat Tuhan menyebut Tuhan sebagai Bapa dan Tuhan, namun tidak sedikit pun memberi penghormatan kepada Tuhan, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban yang tidak benar, tidak pantas, dan tidak layak di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Mereka telah menghina Tuhan. Mereka memberikan korban yang tidak layak di hadapan Tuhan, dipandang sebagai kejahatan karena persembahan mereka tidak layak. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk mempersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang atau sakit, tidakkah itu jahat? Kejahatan ini bukan kejahatan sebagai sesama manusia, tetapi kejahatan kepada Tuhan yang biasa kita sebut sebagai dosa. Mereka telah mencemarkan nama Tuhan, menghina nama Tuhan yang maha agung, maha mulia, maha besar di hadapan bangsa-bangsa. Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan mereka, sebab nama Tuhan harus dimuliakan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dalam perikop bacaan kita dikatakan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Dia adalah Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja yang besar, tidakkah kita takut dan hormat kepadanya? Tidakkah kita akan memberikan yang terbaik kepadanya? Akankah kita mempersembahkan barang yang tidak pantas kepadanya? Para imam dalam kitab Malaki sudah tidak lagi mengindahkan perintah dan ketetapan Tuhan dalam mempersembahkan korban kepada Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Jadi, apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dan lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia, jangan badannya bercacat sedikit pun. Tuhan meminta yang terbaik yang kita berikan dalam hidup ini.
bukan hanya fisik, tetapi rohani kita juga adalah pemberian yang terbaik. Persembahan yang benar mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan ibadah dan kehidupan pribadi kita. Tuhan berkenan dengan apa yang terbaik kita berikan dalam kehidupan ini. Segala bentuk dosa dan kejahatan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan, adalah kekejian bagi Tuhan. Ia murka atas tindakan-tindakan yang menentang kehendak-Nya. Jika kita menghormati nama-Nya dan takut akan Tuhan seperti seorang anak kepada bapaknya, seorang hamba kepada tuannya, itulah pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat karakter baik kita. Pemimpin dunia saja tahu yang terbaik untuk menjaga wibawanya, terlebih Tuhan adalah Raja yang besar. Tuhan menyuruh para imam untuk menyampaikan persembahan tidak layak kepada bupatinya untuk menguji apakah ia berkenan menerima atau tidak. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apakah kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bupati saja tidak berkenan, apalagi Tuhan. Jika persembahan yang baik yang kita persembahkan kepada Tuhan, tentu Ia akan berkenan menerima persembahan. Berkenan artinya Allah bersedia untuk hadir dan menerima persembahan kita. Jika Allah berkenan dengan tindakan kita menghormati nama-Nya dalam memberi persembahan yang baik, berarti Ia bersedia untuk hadir dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia akan menyambut persembahan kita. Lalu ujilah apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sering menodai ibadah dengan memberi yang tidak baik, sehingga hati kita semakin membeku untuk menerima kebenaran sebagai tanda kehadiran Allah dalam ibadah dan kehidupan kita. Supaya Allah berkenan dan menyambut kita dan hadir dalam ibadah, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kembali kepada ketetapan Tuhan. Dalam Imamat 22 ayat 19-20. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahanmu itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Jangan sekali-sekali mempersembahkan barang yang tidak layak kepada Tuhan. Persiapkanlah apa yang baik sebagai tanda penghormatan kita kepadanya dan sebagai tanda ibadah dan kerinduan kita menyenangkan hatinya. Jika kita merasa tidak mampu untuk memberi, janganlah memberi sampai pada waktu kita mampu memberi. Tapi jangan menipu Tuhan dengan tidak memberi, dengan mengatakan bahwa kita tidak mampu, padahal sesungguhnya kita mampu, dan berpikir sayang untuk mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Nanti tabungan kita berkurang. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan kepada janji-janji Tuhan. Mari kita membuat Tuhan berkenan dalam ibadah dan hidup kita, menyenangkan hatinya dengan memberikan persembahan yang layak. Ia akan menyambut kita seperti seorang bupati yang berkenan dengan persembahan yang kita persembahkan kepadanya. Jika Allah berkenan, itu adalah tanda kehadirannya bagi kita dan akan tinggal dalam rumah kita, hati kita, dan bahkan segala aspek kehidupan kita. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi persembahan yang benar adalah hidup benar di hadapan Allah. Teguran Tuhan kepada imam dan umatnya adalah karena mereka tidak memberikan persembahan yang benar sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa persembahan yang cacat telah mendukakan hati Tuhan karena tidak menghormati Allah sebagai Tuhan dan Raja besar yang harus tetap diagungkan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Tuhan memberi teguran keras kepada mereka yang mencoba menipu Tuhan dengan persembahan, mempersembahkan yang cacat dan tidak pantas,
sementara yang lebih baik ada pada mereka. Tuhan berfirman, terkutuklah penipu. Tuhan mengajar kita memberi persembahan yang benar sebagai bentuk penghormatan kita dan rasa takut kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan dirinya sebagai korban yang kudus dan benar untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita, lalu apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini? Berilah yang terbaik, maka Tuhan akan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita naikkan kidung pujian dari Gita Bakti 80, bait pertama dan yang ketiga, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami tidak menipu Tuhan. Tapi ajarlah kami mempersembahkan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi diri kami. Dan biarlah kami juga mengambil bagian dalam karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Karena apa yang kami berikan, itu bukan milik kami, tetapi milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami juga berikan sebagai bentuk rasa syukur, rasa hormat atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan, kehidupan rumah tangga kami Tuhan berkati, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Hubungan suami istri Tuhan memberkati, hubungan orang tua dengan anak Tuhan memberkati, berkati anak-anak kami, baik dalam kandungan, dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan mereka, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Tuhan berkati masa depan anak-anak kami, dalam pendidikan mereka, biarlah Tuhan yang menopang dan menolong. Cukupkan segala yang dibutuhkan, kiranya apa yang direncanakan dan dicita-citakan bagi masa depan anak-anak kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya, karirnya, usahanya, agar mereka boleh melihatkan kebaikan kemurahan Tuhan. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya. Kiranya berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Yang mengharapkan keturunan dalam kehidupan rumah tangganya, Tuhan kuduskan dan berkati, agar mereka menemukan jawaban Tuhan atas doa-doa dan permohonan mereka dalam kehidupan ini, agar mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan ini. Yang mereka dalam pergumulan, dalam tantangan,
Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, agar mereka mampu mengatasi dan melewati setiap tantangan pergumulan dalam hidup ini, dalam penyertaan dan berkat Tuhan, agar mereka melihat akan pertolongan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Yang sakit Tuhan lawat, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan beri kesehatan, kesabaran, kekuatan, agar dalam usia lanjut mereka tetap bersukacita, karena tangan Tuhan tetap memelihara di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan berkati gereja kami, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati gereja-Mu dalam kiprah pelayanan dari tingkat jemaat, di majelis sinode, dan gereja-gereja Tuhan, segala denominasi yang ada, kiranya kehadirannya boleh hadir menjawab kebutuhan jemaat Tuhan, dan nama Tuhan yang senantiasa diagungkan dan dipermuliakan. Berkatilah gereja-Mu, agar kehadirannya membawa rahmat dan berkat di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa dalam kehidupan berbangsa, bernegara kami, memberkati pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, secara khusus bagi pemerintah kami di bidang medis, dalam pemulihan menghadapi kasus pandemik COVID-19, Tuhan beri hikmat, Tuhan pulihkan bangsa kami, agar para medis boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, dan kami boleh merasakan pemulihan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan bangsa-bangsa lain juga yang mengharapkan kesembuhan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Biarlah campur tangan Tuhan yang berperkara, sehingga kami boleh pulih dan boleh beraktivitas dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berkati tenaga para medis, lindungi mereka, agar mereka boleh bekerja dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan, di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan di bidang-bidang yang lain, ada dampak yang terasa. Tapi kami yakin dan percaya, ketika kami berharap memohon pertolongan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga kami boleh mampu melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan, meskipun ada banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya, Tuhan tetap beserta dan menyertai kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami, yang mempertaruhkan kehidupan kami hanya ke dalam Tangan-Mu. Banyak doa dan pinta yang kami naikkan, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu, kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam Tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 283 bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran
pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Umat Tuhan, marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati kita. Jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita naikkan kidung pujian dari Gita Bakti 284 bait pertama dan yang kedua, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengarang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.